Dengar Bang. dengar ya. Kemudian ada setelah membaca karya-karya itu ada keinginan untuk menerbitkan karya sendiri itu karena ketika kita membaca itu rasa-rasanya kita ingin juga menjadi penulis gitu. Seperti yang kita baca seperti di majalah-majalah gitu. Jadi ketika SD itu sudah mulai mengirim karya gitu. Kalau di Bobo itu ada eh, arena kecil ya. Kemudian tak disangka gitu ada ruang untuk menulis anak-anak ketika itu masih SD ya. Jadi sudah berani kirim karya ke majalah Bobo. Kemudian juga mengirim lukisan ya, mengirim gambar, lukisan, gitu, pemandangan ke majalah Bobo. Gitu. Jadi memang dari kecil itu sudah apa ya, sudah ada keinginan untuk menyalurkan hobi menulis dengan mengirimkan ke media. Kemudian hasil itu baru kelihatan ketika di SMA ya. Di SMA itu bacaannya sudah ke Anida gitu dan baca-bacaan yang Islam yang lainnya seperti majalah Hidayah, Hikayah dan sebagainya. Nah itu suka sekali membaca gitu. Kalau ada buku biasanya membaca gitu. Bahkan ketika pulang sekolah itu menyempatkan diri untuk pergi ke perpustakaan walaupun jaraknya itu dari rumah sangat jauh ya, mungkin ada sekitar 5 kilo gitu pakai sepeda. Tapi karena senang membaca, akhirnya setiap pulang sekolah tuh pasti pergi ke sana. Kalau kalau tidak ada kegiatan, biasanya pergi ke perpustakaan untuk baca buku. Nah, kemudian ketika SMA ini, kemampuan menulisnya juga semakin terasa ya waktu itu. Berbagai macam perlombaan juga ada gitu ketika di SMA itu, baik menulis puisi, menulis esai, kemudian menulis menulis cerita rakyat gitu. Nah, waktu itu saya juga coba mengirim ya waktu itu. Ada lomba di BM Syam Award kalau nggak salah gitu ya dulunya. Waktu itu tahun 2006 kalau nggak salah waktu itu masih SMA ya. Nah, saya mengirimkan kemudian ternyata ketika diumumkan saya mendapat juara tiga ya. Padahal waktu itu eh, tulisan saya itu hanya dalam bentuk tulisan tangan karena waktu itu belum belum bisa mengetik seperti sekarang. Kemudian nah dari lomba menang lomba itu akhirnya diundang ke Pekanbaru untuk mengambil hadiah. Nah, itu pengalaman yang pertama gitu pergi ke Pekanbaru ditemani sama kakak ya waktu itu. Nah, ternyata ketika sampai di Pekanbaru itu ketika mengambil hadiahnya ternyata katanya waktunya ditunda. Sementara saya tidak memiliki guru pendamping ya, waktu itu. Dan sampai akhirnya saya harus menunggu beberapa hari kemudian baru penerimaan hadiah. Kemudian menginap di hotel gitu. Itu pengalaman juga pertama kali menginap di hotel. Tidak tahu cara mematikan AC waktu itu. Jadi kedinginan sampai demam ya waktu itu. Menginap di hotel nggak pernah sendirian, tidak ada guru pendamping. Sementara di sekolah lain itu pada ramai gitu guru pendampingnya. Saya sendiri yang utusan sekolah tapi tidak ada di guru pendampingnya. Nah, ketika tidur di hotel itu ketiduran karena lelah ya tidur. Acaranya itu malam sempat muntah kalau nggak salah ya karena kedinginan nggak tahu cara matikan AC. Kemudian ketika kebangun itu udah mau selesai acaranya gitu, tinggal pembagian hadiah. Nah, akhirnya masuk ke ruangan itu ditanya sama panitia mau ngapain gitu kan. Nah, saya diundang ke sini untuk terima hadiah. Akhirnya langsung terima hadiah gitu. Acaranya udah selesai. Kemudian diwawancarai apa Riau Pos dan lain sebagainya gitu. Itu pengalaman pertama ya sampai akhirnya ikut gabung di FLP dari tahun 2007 kalau nggak salah ya. Awal saya kuliah.
sampai sekarang ya. Itu ya pengalaman paling berkesan itu kalau di tingkat nasional ya, lomba LMCR ya, Rohto itu. Rohto Golden Award itu juga nggak nyangka ya, karena mengirimnya itu setelah dibaca oleh senior FLP waktu itu. Katanya ini tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh penyelenggara. Tapi karena cerpennya itu sudah jadi, akhirnya tetap dikirim. Gitu. Dan ngirimnya juga nggak kirim sendiri, numpang gitu. Gratis pergi apa ya, ongkosnya tidak pakai ongkos, titip sama teman gitu. Setelah dibaca oleh senior, katanya ini tidak sesuai dengan kriteria, tapi tetap dikirim. Ternyata tulisannya itu justru juara dua ya, juara dua nasional. Nah, jadi setelah itulah semakin percaya diri untuk menulis dan mengikuti lomba. Berbagai macam lomba ya, ada lomba novel, puisi, tapi yang kebanyakan itu lomba cerpen dan puisi. Ada novel juga, ada naskah drama, kemudian skenario film ya. Berbagai macam lomba. Alhamdulillah sudah merasa gitu. Cerita anak juga pernah ya menang lomba. Jadi semuanya sudah pernah dicoba. Kalau di Riau ini lombanya itu biasanya tentang kearifan lokal ya, seperti DKX biasanya tuh sering mengadakan setiap tahun ya. Mudah-mudahan ya teman-teman semua yang di sini di Serpen yang tahun ini, mudah-mudahan tetap semangat ya untuk terus bergiat di sini, menimba ilmu. Mudah-mudahan nantinya juga bisa menjadi penulis yang hebat lah gitu ya, karena sering latihan dan dapat ilmu dari mentor-mentor yang sudah memberikan ilmu. Baik, kita akan lanjut aja ya di materi kita hari ini, yaitu tentang alur dan plot. Ini sudah berapa orang yang masuk? Sudah ada Peserta berapa? 10 ya. Udah 10 orang. Sudah 12 dengan saya. 12. Baik, lanjut aja ya. Alur Kita dan lanjut. plot. Itu materinya sepertinya sudah nggak asing ya. Mungkin setiap pelatihan ya. Mungkin sudah jemu ya. Materinya ini lagi, ini lagi. Jadi alur dan plot itu secara garis besar itu sama ya. Cuman beberapa penulis ya membedakan ya alur dan plot. Kalau dari saya ya, alur itu adalah struktur rangkaian kejadian ya, dalam sebuah cerita yang disusun secara berurutan ya. Cerita bisa diartikan sebagai suatu rangkaian cerita sejak awal sampai akhir, di mana alur mengatur semua tindakan yang ada dalam cerita agar berhubungan satu sama lain. Jadi alur ini juga kita mengetahui ya beberapa bagiannya atau beberapa namanya. Alur itu yang pertama itu alur maju, mungkin sudah tidak asing juga. Alur maju ini alur yang sering jadi andalan para penulis ya untuk membuat ceritanya. Karena alur maju ini adalah alur yang paling mudah ya untuk diaplikasikan dalam membuat cerpen. Alur peristiwa yang ditampilkan secara runut ya, berurutan dari awal sampai akhir, tengah hingga akhir. Alur ini bisa membantu penulis dalam membuatkan kebiasaan menulis karena alur maju tidak terlalu sulit untuk membuat sebuah cerita. Apalagi alur ini mudah untuk dipahami dan dicerna. Mungkin nanti kita akan melihat ya contoh alur maju ya. Seperti mungkin cerpen-cerpen kebanyakan itu memang biasanya menggunakan alur maju ya. Kemudian yang kedua itu ada alur mundur. Ini kebalikannya. Kalau alur mundur itu merupakan sebuah alur yang ceritanya diawali dengan penyelesaian.
baru kemudian secara perlahan menceritakan awal kejadian. Dalam penulisannya sering dijumpai di sebuah cerita yang menggunakan latar waktu di masa lampau. Penulis yang menggunakan alur ini harus pandai-pandai menyusun cerita agar pembaca tidak kebingungan ya dengan cerita yang kita tulis. Itu alur mundur ya. Jadi diceritakan dulu di endingnya, kemudian baru perlahan-lahan ceritanya dikisahkan dengan alur mundur. Kemudian yang ketiga ada alur campuran. Ini penggabungan dari dua alur ya, ada alur maju, ada juga alur mundur di dalam satu cerita. Itu biasanya alurnya berselang-seling ya. Kadang-kadang alurnya diawali dengan alur maju, kemudian alur mundur, kemudian diseling lagi dengan alur maju dan seterusnya sampai nanti menemukan plot endingnya ya. Nah itu alur ya. Kemudian kalau plot ya, secara umum tadi saya bilang alur dan plot itu memiliki kesamaan, tapi ada juga yang membedakannya ya. Coba kita perhatikan ya, apa sih perbedaan plot dan alur ya. Plot merupakan pengait satu kejadian dengan kejadian lainnya sehingga saling berkaitan dalam memicu konflik yang menggerakkan cerita menuju klimaks atau puncak konflik. Bisa dikatakan juga hadirnya sebuah peristiwa yang dibenturkan dengan peristiwa lainnya yang pada akhirnya memantik konflik. Dalam hal ini, plot menggerakkan cerita mulai dari awal hingga akhir dengan ketegangan, konflik, dan penyelesaian. Selain itu, terdapat persoalan yang dihadapi para tokoh di dalamnya, di mana persoalan itu menyebabkan konflik yang kompleks hingga ke puncak dan berakhir dengan pemecahan atau penyelesaian. Ini sejalan dengan unsur plot yang dimulai dengan pengenalan cerita ya, kemudian awal konflik menuju konflik, klimaks atau puncak konflik dan penyelesaian. Unsur-unsur plot ya. Secara umum unsur-unsur alur atau plot adalah sebagai berikut ya. Yang pertama itu pengenalan cerita. Ini opening. Pada bagian ini pengarang akan memperkenalkan tokoh utama, penataan adegan cerita dan hubungan antar tokoh yang terdapat di dalam sebuah cerita. Pengenalan ini biasanya di bagian awal ya. Mungkin bisa kita contohkan ya dengan sebuah kisah atau sinetron juga bisa ya. Contohnya umpamanya Ipan Adalah Maut yang sekarang lagi viral itu ya. Nah itu dikenalkan dengan dua tokoh ya, dua tokoh utama yang datang ke ingin menjumpai calon istrinya. Tapi ternyata yang disuruh bukain pintu itu adalah adik. Itu pengenalan ceritanya. Kemudian awal konflik. Nah, pada bagian ini pengarang atau pembuat cerita akan memunculkan bagian-bagian dalam sebuah cerita yang bisa menimbulkan suatu permasalahan. Kalau di Iper Adalah Maut ini udah ada yang nonton atau lihat cuplikan-cuplikan dia di Facebook mungkin ya. Udah ada yang pernah nonton atau baca novelnya atau kisahnya? Ada? Novel apa Bang? Aku kan tak begitu dengarkan. Ini film Ipar Adalah Maut itu udah Oh pernah ada iya, yang nonton cuplikan aja Bang, cuplikannya cuplikan aja. ya. Tapi secara alurnya mungkin paham ya. Kurang lebih Paham, lah. Iya, paham Bang. iya. Pengenalannya itu kan diawali dengan dua orang tokoh yang ingin bertemu ya di rumah. Ada Nisa Arisarani gitu ya. Terus ketika si Aris ini ke rumah si Rani ya,
Yang membukain pintu itu justru adiknya ya. Adiknya siapa namanya? Rani atau siapa? Rani kalau tak salah. Adiknya ya. Adiknya Nah Rani, ya, kakaknya Nisa. iya Nisa. Dia mau ingin jumpa sama Nisa, tapi yang bukain pintu itu adiknya. Nah, itu kan pengenalan tokoh-tokohnya dari tiga tokoh tersebut ya. Kemudian awal konfliknya itu dimulai dari ketika ibunya itu menginginkan adiknya itu tinggal serumah dengan kakaknya yang si Nisa ya. Nah, jadi di situ awal konfliknya. Pada bagian ini, pengarang atau pembuat cerita akan memunculkan bagian-bagian dalam sebuah cerita yang bisa menimbulkan suatu permasalahan. Jadi di awal eh, ketika si Rani ini tinggal di rumah kakaknya, nah disitulah awal konflik terjadi. Kemudian menuju konflik. Nah, menuju konflik itu kejadian ketika keran airnya lepas ya. Nah, disinilah di awal awal menuju konflik itu ya, hingga terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan sampai akhirnya terus menerus ya, kejadian yang seperti itu terulang kembali. Kemudian yang keempat, konflik memuncak ya, atau klimaks. Pada bagian yang satu ini merupakan puncak dari permasalahan yang dihadapi oleh si tokoh. Pada bagian ini juga tokoh di dalam cerita akan dihadapkan dalam sebuah penentuan akhir yang akan dialaminya. Keberhasilan atau kegagalan biasanya menjadi suatu penentuan nasib tokoh di dalam cerita. Nah, jadi ini konfliknya memuncak ya ketika perselingkuhan itu ternyata diketahui ya. Kemudian rentetan-rentetan peristiwa yang lain ya terjadi juga ketika ibunya juga meninggal akhirnya gara-gara dihadapkan dengan permasalahan tersebut. Kemudian adiknya itu diketahui dalam keadaan hamil ya, kemudian itu kan konflik yang memuncak akhirnya menjadi klimaksnya ketika semuanya ketahuan gitu ya. Kemudian ibunya juga meninggal. Dah, kemudian ada penyelesaian ending ya. Saya belum pernah lihat juga sih apanya filmnya seperti apa karena cuman sekedar melihat dari cuplikan-cuplikan. Jadi yang bisa menyampaikan endingnya mungkin yang nonton secara langsung. Jadi di penyelesaian atau ending akhir dari cerita pada bagian ini akan menjelaskan bagaimana nasib si tokoh dalam cerita tersebut, apakah endingnya bahagia, sedih atau menggantung. Nah, dalam kisah Ipar dan adalah Maut ini endingnya mungkin sedih ya, atau bisa jadi bahagia atau menggantung ya. Sedih ya. Yang udah nonton berarti bilang sedih ya. Berarti endingnya sedih. Bisa pisah sama suaminya. Oh gitu ya. Nah itu penyelesaian ending ya. Jadi kita ketika menyelesaikan ending cerita kita, boleh kita menggunakan ending yang bahagia, sedih, atau menggantung. Nah, ending menggantung ini biasanya ending terbuka ya, diberikan kepada pembaca untuk menentukan nasib tokohnya ya. Jadi terbuka. Kalau ending tertutup itu biasanya ditutup dengan permasalahan yang sudah selesai, bahagia atau sedih gitu. Kalau di apa di adalah muat ini endingnya berarti ending tertutup ya, ditutup dengan perpisahan antara Aris dan Lisa ya. Ya seperti itu. Yang udah nonton ya. Ya baik. Mungkin saya ingin memberikan contoh ya tadi yang alur maju itu ya. Alur maju mungkin sudah sering ya kita membaca. Kebanyakan cerita itu menggunakan alur maju. Karena ini adalah eh, cara yang paling gampang ya dalam membuat sebuah cerita atau cerpen ya, atau novel dan lain sebagainya.
Tapi kalau untuk alur mundur ini jarang ya ditemukan cerita dengan alur mundur. Tadi sudah ada yang bertanya ya. Pertanyaannya tadi sudah terbaca tapi Iya, ada hilang. Bang. Ini Mungkin bisa dari, dibaca. mau langsung dibuka diskusi, Bang? Tadi ingin menyontohkan dulu ya alur mundur ya. Alur mundur itu biasanya ending itu di awal cerita ya. Di awal cerita ada beberapa cerpen yang eh, pernah saya baca ya. Dia mengawali ceritanya itu dengan alur mundur ya. Jadi ada endingnya di bagian awal, kemudian perlahan mundur-mundur ya sampai kembali lagi ke awal. Endingnya itu ada di awal. Itu alur mundur ya. Ada juga novel Air Mata Bulan itu karya Ole Rinson ya. Itu juga alurnya alur mundur. Jadi di bagian prolognya itu adalah ending. Nah, ya, tokohnya itu eh, kakaknya atau abangnya itu meninggal ya. Kemudian terdampar di pantai, kemudian dipatuk dipatui sama burung-burung bangkai gitu. Jadi ceritanya endingnya menyedihkan. Itu di bagian awal ending itu dituliskan di novel itu. Kemudian diceritakan bagaimana awalnya dia bekerja di kapal, kemudian dia jadi pelayan di kapal dan lain sebagainya. Baru nanti kembali lagi ke awal gitu. Endingnya ternyata ada di awal. Ketika kita membaca, kita tidak menyangka kalau itu adalah ending. Ternyata itu endingnya. Jadi alur itu contoh dari alur mundur. Kalau alur campuran ini mungkin banyak juga ya kita mendapati cerpen-cerpen yang menggunakan alur campuran ya. Ada alur majunya, ada alur mundurnya. Contohnya mungkin bisa juga dibaca di cerpen saya yang judulnya Malaikat dari Lembah Yordania itu ada alur maju dan alur mundur ya. Di bagian awal itu alur maju, kemudian pada eh, bagian istrinya yang ingin yang mati terbunuh itu kan dikisahkan bagaimana kronologinya sampai akhirnya istrinya terbunuh kan. Nah, itu kan pengisahan kembali lagi. Pengisahan mundur itu alurnya mundur. Pengisahan ulang kejadian yang lampau. Kemudian kembali lagi kisahkan kejadian sekarang. Kemudian pada bagian hampir dari tengah ke ending itu anaknya lagi yang mengisahkan kejadian yang sebenarnya gitu. Bahwa anaknya ini ternyata justru ditolong bukan 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 dibunuh ya gitu oleh orang Palestina itu ya. Bahkan dia itu dilindungi sampai si kakek itu buta ya karena melindungi si anak itu. Sementara yang ditangkap itu yang menolong gitu ya. Akhirnya ayahnya ini menjadi apa ya, berbalik gitu menjadi penolong justru ya, di ending ingin menyelamatkan si Umar Zigam ya. Umar Zigam ini yang awalnya ditahan ingin dikembalikan ke tempat asalnya dan diketemukan lagi dengan ayahnya yang beragama Yahudi. Baik, mungkin langsung aja dibuka tanya jawab ya. Tadi kan sudah ada yang bertanya sepertinya. Terima kasih Bang Ijazi. Teman-teman, itu tadi mungkin sekadar pembuka dari narasumber kita yang sebenarnya Masya Allah proses kreatif beliau itu bukan ecek-ecek ya untuk sampai akhirnya beliau sampai di juara tingkat nasional. Nah, ini ada pertanyaan dari Bang Dedi. Bang Daris Kanda Destra, izin bertanya Kak Ijazi, yang pertama apakah dalam satu cerpen, oh ya saya izin ya teman-teman saya bacakan dulu sebelum mungkin nanti teman-teman boleh raise hand kalau misalnya ingin bertanya langsung. Dari Bang Daris Kanda Destra,
Yang pertama, apakah dalam satu cerpen itu hanya terdapat satu kali konflik, kemudian selesai, atau boleh lebih dari satu kali? Bagaimana memilih atau membuat rekayasa konflik yang mencerminkan tema sentral dalam sebuah cerpen? Begitu Bang. Jadi pertanyaannya ada dua. Yang pertama, konflik itu boleh tidak ya hanya satu atau boleh lebih dalam sebuah cerpen? Silakan Bang. Hmm, sebenarnya kalau di dalam cerpen itu kan pendek ya. Usahakan satu konteks saja ya di dalam cerpen. Beda dengan novel yang cakupan lebih luas ya. Jadi kalau untuk cerpen ini lebih bagus itu satu konteks saja. Kalau seandainya ingin ada konteks lain dimunculkan, itu sekedar penguat ya, penguat konflik utama. Karena dia cerpen jadi pendek, tidak perlu banyak konflik, hanya konflik utama saja yang dibesarkan. Kalau seandainya ingin menambahkan konflik yang lain boleh, tetapi tujuannya hanya untuk konflik-konflik tambahan ini tujuannya untuk menguatkan konflik utama gitu ya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya apa? Bagaimana memilih atau membuat rekayasa konflik yang mencerminkan tema sentral dalam sebuah cerpen? Jadi memilih konfliknya untuk yang sesuai dengan tema begitu Bang. Baik, umpamanya temanya tentang sejarah ya, sejarah ya. Saya contohkan mungkin sejarah yang saya tulis ya. Yang saya tulis itu ada beberapa cerpen sejarah. Yang pertama itu judulnya Suzanne Kamlau ya. Dan lelaki Renta di dalam mimpinya itu juara 3 tingkat nasional Dewan Kesenian Semarang kalau nggak salah ya tahun berapa gitu. Nah itu konflik utamanya itu ada pada Suzanne Kamlonya. Suzanne Kamlonya yang ingin dijodohkan, tetapi dia tidak mau, akhirnya melarikan diri dari rumahnya. Kemudian setelah itu dia ketemu dengan seorang laki-laki yang setiap hari itu bekerja di tempat ayahnya. Ayahnya ini kan daerah kolonial ya, keturunan Belanda. Apa tadi? Pertanyaan apa nih? Rekayasa konflik yang mencerminkan tema sentral. Gitu. Ya, konfliknya fiksi ya, fiksi tetapi tetap meyakinkan bahwa itu ada di dalam peristiwa sejarah gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Konfliknya itu kan fiksi gitu ya, bukan nyata, tapi secara data-datanya itu seperti seolah-olah itu kejadian di waktu itu ya. Ya, ya dari 3 yang saya buat itu juga semuanya fiksi. Bagaimana supaya eh, kejadian itu seolah-olah terjadi di dalam sejarah tersebut. Jadi yang pertama itu kita harus mencari data terlebih dahulu. Data itu bisa dari bacaan artikel, majalah ya. Nah, kita kita kumpulkan sebanyak-banyaknya dulu sih sejarahnya. Kalau yang tadi Suzanne Kamlo itu dan lelaki yang pada mimpinya itu sejarah tentang kota-kota lama di Semarang. Jadi saya yang pertama yang saya cari itu yang berhubungan dengan sejarah Semarang, kota-kota lama Semarang itu dikumpulin, nama gedungnya apa gitu, kemudian apa nama-nama nama-nama tempatnya, nama-nama jalannya pada masa itu, kemudian kejadian apa aja, umpamanya kejadian waktu itu tuh ada eh, kerja paksa ya, kerja rodi gitu. Nah, itu bisa kita masukkan menjadi data eh, di tahun itu. Kemudian tahun-tahunnya juga, tahun-tahunnya juga. Peristiwa apa saja yang terjadi di tahun itu, umpamanya tahun 1874 umpamanya itu terjadinya kalau dalam peristiwa sejarahnya mungkin kerja paksa umpamanya. Nah,
Jadi kita kaitkan juga ke situ yang menjadi diceritakan juga gitu. Walaupun tokoh-tokohnya ini fiksi. Nah, jadi diceritakan juga ada keluarganya juga menjadi seorang pekerja paksa gitu. Walaupun dia ini tokoh fiksi yang kita ceritakan, tapi konfliknya itu kejadian nyata gitu. Hanya saja tokohnya ini fiksi. Kemudian setelah kita kumpulkan ya semua data-data, baik itu nama tempat, nama gedung, kemudian tahunnya, ya, kemudian peristiwa apa yang terjadi di tahun itu sesuai dengan sejarahnya, baru kita cari tokoh-tokohnya. Umpamanya kita ingin mengisahkan tentang kerja paksa tadi, ya, kerja paksa, kerja Rodi tadi. Nah, siapa itu yang apa? Yang memerintahkan gitu? Dari penguasanya siapa namanya, kemudian dari penjajah Belandanya siapa gitu. Di apa ditambahkan juga di dalam cerita. Walaupun mungkin yang disuruh kerja paksa itu namanya siapa gitu. Kita ceritakan aja seolah-olah sesuai dengan cara pandang kita gitu. Memandang peristiwa itu sepertinya terjadi seperti ini. Kalau kita membaca kisah-kisahnya, sejarahnya. Jadi kita kisahkan apakah di dalam sejarah itu terjadi perbudakan, bagaimana mereka melakukan perempuannya apakah sebagai budak atau sebagai pemuas nafsu juga gitu. Nah, jadi bisa kita ceritakan juga di dalam situ. Walaupun yang kita ceritakan itu fiktif ya. Kemudian nama gedung gitu, nama gedungnya, nama jalannya. Walaupun mungkin kita tidak tahu ya siapa yang waktu itu hidup di situ. Tapi kita buat tokoh yang kita buat ini seolah-olah dia hidup di situ, tinggal di gedung itu, bolak-balik di jalan itu gitu, dalam peristiwa itu. Ya mungkin itu ya. Jadi kita nggak perlu apa ya, nggak perlu takut kita membuat cerita fiksi itu, tapi berdasarkan data-data yang akurat gitu, data-data yang apa, yang tidak kita karang-karang, gitu. Memang betul-betul ada. Ya nanti insya Allah akan di-share ya. Contoh-contoh cerpen yang pernah saya buat. Seperti yang itu, yang kemarin yang di Tempo itu kan fiktif kan. Tapi Semoga kita menambah ini ya, Bang. Ya, silakan Bang. ya yang cerita tentang Palestina itu yang malaikat dari lembah Yordania itu kan fiktif semua tokoh-tokohnya ya. Tapi ketika kita membacanya seolah-olah kita merasakan kejadiannya seperti persis ada di sana gitu kan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita menyesuaikan dengan keadaannya sebenarnya, ya peristiwanya, sejarahnya, kemudian namanya, nama tempat-tempatnya kan, semuanya lengkap gitu. Jadi seolah-olah kita 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 membaca cerita fiksi itu seolah-olah nyata ada di situ, walaupun tokoh-tokoh dan alur yang kita buat itu semuanya fiktif gitu. Nah gitu. Yang penting kita harus kumpulin dulu datanya baru kita buat. Seperti apapun bentuk fiksinya, ya yang kita karang sesuai dengan imajinasi kita tapi kita kuatkan dengan data-data walaupun umpamanya kita pengen membuat cerita seperti seolah-olah ada di dalam rumah kita kejadiannya gitu kan tapi kita ingin bawa kejadian yang ada di rumah itu seolah-olah terjadi di zaman penjajahan Belanda umpamanya konfliknya bisa aja seperti di rumah kita tetapi kita kuatkan dengan data-data gitu. Percakapannya seperti mungkin ada di rumah kita. Pengen makan, pengen minum, punya sakit kepala, sedih rasanya, punya ditinggal apa anak istri, punya. Seperti itu kan kejadian di rumah kita juga. Tapi bisa jadi kejadian itu di di waktu di zaman Belanda juga seperti itu kan. Cuman mungkin bahasanya mungkin kita sesuaikan. Waktu di zaman Belanda itu seperti apa sih bahasanya tutur katanya. Kemudian kita bisa juga, kalau bahasanya mungkin bisa kita samakan ya. Kalau bahasa Indonesia kan zaman dulu sampai sekarang sama aja gitu kan. Mungkin kita kuatkan dengan data-datanya. Pokoknya kan secara pakaian, pakaian zaman dulu dengan zaman sekarang kan beda. Itu yang bisa kita munculkan supaya
kejadiannya betul-betul terjadi di masa lampau. Kadang-kadang orang ketika pengen buat cerita sejarah, tetapi takut gitu membuat tokoh fiksi, alur cerita yang fiksi gitu. Nggak perlu takut gitu. Kita buat aja sesuai dengan imajinasi kita. Ya. Mungkin itu ya. Ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih Bang Ijazi. Semoga menjadi pencerahan untuk teman-teman yang bertanya dan juga untuk kita yang mendengarkan. Oke, kita kasih kesempatan dulu untuk yang raise hand. Pak Ali sudah tidak sabar. Silakan Pak Ali. Boleh open mic. Oke, makasih ke Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam Bang Ahmad Ijazi. Selamat malam, Bang. Salam kenal ya dari saya Ali Imran dan juga buat rekan-rekan yang lain. Acu, selamat malam Acu. Ini Bang Ijazi, saya apa namanya ya? Bertanya mungkin tidak apa nama pertanyaannya tentang pengalaman Ijazi aja, bukan materinya, tapi berkaitan dengan pembuatan cerpen gitu. Nah, mungkin yang pertama saya belum banyak ya membaca karyanya Bang Ijazi. Makanya nanti kalau ada kucernya atau kumpulan buku cerpennya, kalau memang ada, saya mau juga lah nanti di order gitu atau gimana caranya. Atau apa saja lah yang hasil karya Bang Ijazi yang bisa saya miliki gitu Bang. Nah, terus yang kedua, dalam menulis cerpen itu kan misalnya nih, kalau kita jadi ada di kalau tidak salah di dalam apa ya di sini ada juga tadi tuh. Oh, Cu yang nanya tadi ya. Mana siapa tadi? Kalau nggak salah Cu tadi itu, bagaimana kalau ceritanya itu diawali dengan konflik yang biasa-biasa saja gitu. Maksudnya tidak sampai klimak gitu loh Bang. Apakah boleh atau memang harus klimaknya itu case-nya itu yang membuat orang supaya tertarik atau hanya yang biasa-biasa saja? Kayak gini, kayak hanya perbedaan pendapat, perbedaan pandangan gitu, tapi antara si A dengan si B, tapi perbedaan itu membuat mereka itu cekcok. Apakah itu boleh gitu? Boleh sih. Kebanyakan kan cerita-cerita itu kan biasanya seperti kisah-kisah sehari-hari. Cuman mungkin kita sebagai penulisnya kan harus memikirkan apa daya tarik dari ceritanya. Walaupun mungkin yang kita ceritakan itu adalah cerita sehari-hari kita. Umpamanya ada yang bertengkar di warung kopi, umpamanya karena beda pandangan ya. Akhirnya berdebat gitu. Akhirnya olok-olokan gitu kan. Itu kejadian nyatanya umpamanya seperti itu ya. Mungkin eh, kita sebagai penulisnya harus mencari sesuatu supaya cerita itu tidak menjadi biasa gitu. Seperti itu aja. Umpamanya nanti Hmm. setelah kejadian bertengkar itu akhirnya kita munculkan umpamanya endingnya. Endingnya itu tidak terduga. Contohnya umpamanya setelah dia keluar dari situ, setelah dia keluar dari situ akhirnya dia ingin kembali lagi, dia tidak puas umpamanya kan, pengen melanjutkan perdebatannya tadi, tapi ternyata ketika dia datang ke situ ya nanti kita buat sendiri gitu, kita pikirkan gitu seperti apa supaya nanti kejadian yang tadi biasa menjadi tidak biasa. Umpamanya tiba-tiba kita datang situ teman yang tadi ketiduran umpamanya kan di situ, tiba-tiba gempa umpamanya kan, eh, eh, pos rondanya mau roboh umpamanya kita yang nolong gitu kan, kita munculkan gitu hal-hal yang mungkin tidak terduga sehingga akhirnya cerita yang tadinya biasa menjadi bagus gitu ya, menjadi luar biasa. Nah, jadi oh iya ya, berkesan, oh ternyata ketika tadinya pengen dendam, pengen nambah lagi berdebatnya, ternyata ada kejadian gitu yang ternyata dia justru menolong temannya tadi gitu. Akhirnya setelah itu mungkin ceritanya dibuat happy ending, ketawa akhirnya gitu, gara-gara tadinya pengen pengen balas rupanya nggak puas, rupanya
justru saya nolongin kamu gitu ya. Hanya mereka baikkan gitu kan. Ternyata sahabat itu kan harus terima semuanya gitu kan. Mau kita cekcok, mau apa, saling ejek-ejek, tapi ternyata hanya berteman juga. Karena kita udah sahabat sejak lama, pun seperti itu ya, misalnya. Lanjut Pak Ali. Ya, terima kasih Bang. Cara mikrofonnya Kebuka, lupa. kebuka Makasih nggak Bang Kak? ya penjelasan tadi. Cuma tadi saya waktu Abang menjelaskan materi aluran plot itu saya ada dengar tadi Mm-mm. kalau alur apa plotnya itu adalah merupakan kaitan apa kaitan Kaitan peristiwa. untuk antara alur dengan alur gitu ya Bang ya tadi ya. Pengait satu kejadian dengan kejadian lainnya. Ah ya, pengait satu yang oh berarti nanti plot itulah yang menjadikan cerita itu mungkin di awalnya kasusnya seperti Mm-mm. ini, kemudian dikaitkan lagi Iya, nanti di akhir paragrafnya seperti itu kita Bang ya. iya. Dia kan diawali dengan pengenalan, kayak tadi ya saya contohkan. Kemudian ada konflik tuh muncul, kan? Kemudian Putus Pak konflik Ali suaranya. konflik memanas gitu kan. Kemudian Pak memuncak Ali. kan, sampai akhirnya klimaks ya. Kemudian baru dimunculkan endingnya. Oh iya, atau suara saya yang putus-putus. Oh iya Bang. Oke makasih Bang. Nanti sama panitia Cu, diapakan Cu kalau bisa rekamannya nanti di share di grup ya Cu. Saya mau dengar ulang kembali apa paparan dari Bang Jazi ya Cu ya. Ke Anda ya. Terima kasih Bang penjelasannya dilanjut. Yang lain saya heading sebentar. Silakan yang lain mungkin ada yang mau bertanya. Ah, Oke, maaf saya terlempar ini teman-teman. Kalau dalam menulis ini para peserta itu yang paling sulit tuh di bagian mana? Apakah bagian plot atau yang lain-lainnya gitu kan? Atau mencari endingnya sulit gitu? Atau memulainya sulit gitu kan? Itu kan punya permasalahan masing-masing. Mungkin bisa ditanyakan gitu. Yang sulit itu Bang menggerakkan cerita itu supaya menarik. Mm-mm. Dan cerita yang kita buat itu kan selalu biasa-biasa saja. Iya. Ah, mengalir sih mengalir tulisan kita, cuma setelah kita baca ternyata ya kurang menarik. Itu aja yang kesulitan kita itu. Ya supaya menarik itu harus banyak baca ya cuy ya. Kita baca dulu karya-karya yang bagus ya. Biasanya kalau yang bagus itu terbit di koran-koran besar itu seperti Kompas itu ya. Rajin baca. Kalau awal-awal mungkin rasanya kurang menikmati, mungkin bahasanya terlalu puitis ya, atau kadang istilah-istilahnya terlalu apa sulit itu ya untuk dipahami itu dari bahasanya. Tapi nanti kalau sudah lama-lama pasti nanti menikmati ya. Oh ternyata cerpen yang bagus itu seperti ini gitu kan. Ya, ceritanya biasa tapi mungkin dirangkai dengan kalimat atau bahasa yang bagus gitu kan. Bahasanya teratur gitu kan. Kalau ceritanya mungkin biasa-biasa aja, tapi kalau dikemas dengan bahasa yang bagus, alur yang indah gitu kan. Cerpen itu bisa juga tembus di lomba bahkan ya, di koran-koran Kompas gitu. Tapi ini perlu banyak latihan gitu. Harus sabar gitu, harus melewati proses gitu. Nggak instan ya. Iya. Tadi kan saya dengar dari pengalaman Bang Ijazi tadi ternyata memang menulisnya dari SD ya. Kalau saya kan baru mengenal tulisan ini sejak pandemi. Baru setampuk Iya. jagung. Ya dari SD itu kan bacaan kita kan anak-anak ya, majalah Iya. Bobo gitu. Karena kesukaan membaca itu akhirnya nulis juga gitu. Karena pengen juga kita punya tulisan gitu terbit di majalah gitu awal-awal. Akhirnya dengan membaca tuh kita terbiasa menjadi apa orang yang suka berimajinasi akhirnya gitu kan.
mengait-ngaitkan peristiwa ini, oh nanti jadinya seperti ini gitu. Dulu sering juga kayak gitu dari kecil, akhirnya terlatih gitu kan. Di SMA lah ya apa menikmati hasilnya tuh sejak SMA gitu. Udah mulai gitu. Saya kan udah punya karya Pak Bambang, karya Pak Napia, tapi karya Bang Yazi belum. Saya mau beli satu kumpulan cerpennya. Karya saya waktu itu tahun 2014 ya. Tahun 2014 judulnya Tangisan Tanah Ulayat. Yaitu tahun 2014 saya ikutkan ke Sagang ya, Anugerah Sagang. Itu cuma nominator ya waktu itu tahun 2014. Tahun 2015 ikut lagi Anugerah Sagang tapi kumpulan puisi. Nah, itulah jadi pemenang tuh yang kumpulan puisinya. Cuman itulah orang banyak juga yang minta gitu kan dibukukanlah puisi-puisinya gitu. Cerpen-cerpennya dibukukan gitu biar disebarluaskan gitu katanya gitu. Iya. Tapi belum ada keinginan untuk itu lagi membukukan atau membuat antologi lagi gitu. Padahal sudah banyak sih karya-karyanya, mungkin kalau dibukukan mungkin bisa menjadi beberapa antologi ya. Baik, Iya. terima kasih Pak Kalau Abdul Ahad dalam tadi ya. ya, kalau dalam menulis ini kalau umpamanya cerita anak, ya, itu kan ada dongeng, ada fabel ya. Ada cerita rakyat, kemudian cerpen ini kan ada cerpen remaja, cerpen sastra, cerpen anak-anak, kemudian novel ya. Itu kalau saya boleh bertanya itu yang seperti apa yang paling sulit gitu dari karya-karya cerpen anak kah, cerpen dewasa, cerpen sastra gitu. Yang mana yang paling sulit gitu? Cerpen sejarah yang sulit, Bang Yazi. Iya, cerpen sejarah ya. Iya, karena kita harus sabar ya. Harus kalau bisa tuh penelitian dulu, datang ke tempatnya umpamanya kan kita pengen mengangkat sejarah Siak umpamanya. Kalau bisa kita langsung datang ke sana gitu. Ngelihat istana Siaknya seperti apa. Itu kan ketika kita menulis kan harus dijelaskan gitu kan. Istana Siak yang megah gitu. Dindingnya bercat kuning tembaga umpamanya kan karena kita lihat kan nggak mungkin kita kerangkang dindingnya hitam seperti jalan raya umpamanya kan kan salah gitu kan karena kita nggak tahu data gitu. Kemudian kita mengisahkannya kan kalau sejarah itu kan sesuai dengan keadaan waktu itu umpamanya jalannya masih jalan tanah gitu kan. Kami melangkah di jalan yang masih berdebu di atas rumputan kan umpamanya gitu. Nggak mungkin kan di jalan beraspal ada mobil-mobil gitu kan. Sesuai dengan sejarahnya. Kalau saya biasanya untuk mempermudah kita menulis cerita apapun ya, mau cerita sejarah, mau cerita kearifan lokal ya. Kita tulis aja sesuai dengan imajinasi kita. Nah, umpamanya kita pengennya ceritanya seperti ini, konfliknya tentang ini, umpamanya konflik tentang seorang suami umpamanya punya istri dua umpamanya kan satu di perantauan satu di kampungnya sendiri umpamanya kan itu kan kejadiannya kan bisa kejadian sekarang kan bisa juga kejadian masa datang kan konfliknya seperti itu. Tapi kita kalau pengen menempatkannya di sejarah gitu kan tentu kita lengkapi cerita tadi itu dengan sejarah. Umpamanya dia tinggal di tepian sungai Sungai Siak. Dari Sungai Siak itu kelihatanlah istana yang megah, didengarlah alunan-alunan petikan gampus lodang umpamanya kan itu kan di zaman dulu gitu. Nah gitu konfliknya pada konflik sekarang juga jadi sesuai dengan imajinasi kita. Nah kalau kita ingin cerita itu menjadi cerita sejarah tentu kita harus menguatkannya dengan data-data sejarah. Kalau umpamanya kejadian yang tadi tuh kita ingin kisahkan di masa yang akan datang, umpamanya 1000 tahun yang akan datang, umpamanya. Kita harus memikirkan gitu kejadian
1000 yang akan datang itu seperti apa? Umpamanya Honda udah pakai terbang kemana-mana kayak pesawat umpamanya, kita naik motor umpamanya kan, bisa di jalan raya, bisa juga nanti di udara pakai motor kan gitu. Walaupun kisahnya tadi tentang suami yang punya selingkuhan di tempat orang lain, di kampung yang lain. Tentu kalau di apa kampungnya bukan kampung lagi, mungkin udah kota metropolitan ya, gitu. Disesuaikan dengan keadaannya. Walaupun konfliknya sama. Nah, jadi dikuatkan dengan data-data. Jangan kita mempersulit diri. Kayak mana ya cerita yang akan 1000 yang akan datang tuh gitu. Padahal kisah Nabi di zaman Nabi Yusuf dan Zulaikha kan tetap bisa kita kisahkan di sekarang kisahnya itu. Cuman kita datanya sesuai dengan keadaan kita sekarang. Walaupun kisahnya sama. Gitu. Walaupun kisah Nabi yang kita kisahkan ya. Tapi kita lengkapi dengan data-data. Namanya kita ganti bukan Nabi Yusuf. Nah, Nabi Oco. Bang Zulaikhanya Yazi, baik. itu kan di Kabupaten Kampar itu kan ada terkenal itu kan Datuk Panglima Kampar. Itu kalau Ya. salah makamnya ada di Kuwo. Itu kan orang-orang kampung kan suka minta-minta nomor-nomor apa judi Oke. ke kuburan itu kan. Ingin membuatnya cuma belum bisa-bisa. Nah, itu bisa tuh dibuat kan. Togel umpamanya kan. Kalau kita di FLP kan bagaimana akhirnya dia bisa menjadi pelajaran umpamanya kan. Dapat nomor tapi tidak juga tembus-tembus umpamanya kan. Nah, jadi pelajaran umpamanya kan. Akhirnya dia tidak meninggalkan kepercayaan itu gitu. Akhirnya dia bertaubat kan. Bisa dari jalan itu gitu. Kita rangkai ceritanya gitu. Kejadian-kejadiannya itu. Jangan kita menyusahkan diri sendiri gitu kan. Pengen misalkan itu akhirnya mikir ini kayaknya nggak pas, mikir itu kayaknya nggak sesuai. Jangan mikir itu dulu, kita buat dulu. Tapi kita harus kumpulkan dulu data-datanya. Baik, terima kasih Bang. Ya. Silakan ke Anda. Ya, baik. Terima kasih Pak Rahman. Kita lanjut lagi ya, Bang, ke pertanyaan teman-teman yang selanjutnya di kolom chat masih ada. Ya, ini ada Kak Yeni bertanya tentang plot hole. Gambarannya itu seperti apa dan bagaimana menghindari plot hole ini. Oke, silakan Bang. Caranya ya, kalau kita umpamanya lagi blank, tiba-tiba nulis gitu kan, kok nggak ada ide muncul-muncul gitu, padahal umpamanya ceritanya sudah 1 halaman atau 2 halaman, akhirnya mandek ya gara-gara nggak ada ide gitu untuk melanjutkannya. Biasanya kalau kita dalam situasi ini kita alihkan dengan banyak membaca ya. Kalau bisa membacanya itu di depan laptop gitu kan, yang pengen kita tulis tadi, yang kita lagi buntu tadi ya. Nah, kita nanti setelah membaca itu biasanya keluar inspirasi baru gitu. Nah, jangan kita membuang-buang waktu mikir di depan laptop lama-lama tapi nggak ada yang kita tulis karena buntu tadi ya. Jadi kita alihkan dengan membaca gitu. Nah, dengan membaca kemudian nanti akan muncul inspirasi baru. Nah, baru ketika kita muncul ide itu, baru kita lanjutkan untuk menulis ya. Supaya nanti apa yang kita tulis itu bisa kita lanjutkan. Kemudian cara yang kedua, kita bisa mengalihkannya dengan mengedit karya yang sudah karyanya tadi sudah 1 halaman, cerpen yang kita tulis tadi baru 1 halaman ya. Nah, kita kita edit aja dulu yang 1 halaman itu, umpamanya bahasanya kayaknya kurang padu, umpamanya di bagian awal nih kok terlalu puitis, umpamanya terlalu apa terlalu mendayu-dayu, umpamanya kan kita edit-edit, kita ganti-ganti kata-katanya supaya semakin bagus itu. Nanti setelah kita ngedit-ngedit itu nanti lama-lama akan muncul kembali ya ide-ide baru gitu, untuk kita melanjutkan cerita yang sudah kita tulis tadi. Jadi berbagai macam cara ya. Bisa aja kita pergi ke tempat yang kita senangi, umpamanya
nanti umpamanya ke taman atau ke halaman gitu kan, atau ke kebun gitu kan, sambil bawa laptopnya. Nah, nanti jumpa gitu. Oh, mungkin tokonya ngelihat jambu, oh, cocoknya dia makan jambu gitu. Nah, dimasukkan di dalam situ. Atau nanti ketika melihat pohon jambu, kok pohon ini udah puluhan tahun ditanam nggak pernah berbuah. Nah, jadi komplek baru gitu di dalam cerita kita. Atau kita pergi ke apa? Ke taman, ya. Ketika di taman tuh kita ngelihat apa? eh, Macam-macam gitu. Ada kucing, umpamanya, bisa menjadi ide gitu kan. Mungkin seperti itu ya, apa, cara mengatasinya. Baik, Bang Jadi yang Ijazi. yang yang sering saya lakukan itu mengalihkannya dengan membaca karya atau membaca buku, kemudian mengedit karya yang sudah ada gitu. Supaya nanti jangan terbuang-buang menghayal di depan laptop gitu, habis waktunya. Lebih bagus kita ngedit yang sudah ada, kita bagus-bagusin bahasanya, nanti muncul sendiri tuh. Atau kita banyak baca kan, sambil baca itu kadang, oh iya ya, bagus juga cerita ini, dimasukin ke cerita kita, kayaknya bisa nih. Tapi bukan meniru ya, bukan bukan apa, eh, Menciplak. memplagiat ya, menciplak. Bukan plagiat atau menciplak, tapi memasukkan idenya dengan cara yang lain. Karena membaca buku tuh dapat ide baru. Biasanya seperti itu. Ini tuh kalau saya biasanya tuh cerita anak itu yang sering muncul ide baru tuh ketika setelah membaca. Oke, baik kita lanjut. Masih ada pertanyaan ini Bang di kolom chat. Nanti teman-teman boleh raise hand juga yang ingin bertanya langsung dengan Bang Ijazi terkait ini dari Kak Hikmah terkait penggunaan jenis alur. Jadi izin bertanya Kak, dalam dunia penulisan, apakah penggunaan jenis alur ini menjadi salah satu penilaian? Dari Bang Ijazi, silakan Bang. Ini kan alur terbagi beberapa tadi ya. Ada alur maju, alur mundur. Terserah aja gitu ya. Yang penting ceritanya bagus sesuai dengan kriteria juri gitu kan. Kalau kita lomba ya. Kalau di koran tentu sesuai dengan kriteria koran gitu. Jadi untuk alurnya tidak ada patokan. Apakah kita harus menggunakan alur maju atau alur mundur. Yang jadi patokan itu kan sesuai dengan kriteria, kemudian bagus atau tidaknya gitu kan, karya yang kita buat gitu kan. Jadi terserah aja, boleh alur maju, alur mundur gitu. Yang mana sesuai dengan yang kita sukai gitu. Yang rasa-rasanya ini lebih mudah gitu kita membuatnya. Jadi itu tidak menjadi patokan. Jadi boleh bebas mau alur maju, mundur, atau campuran Iya, gitu. iya boleh. Iya, Penting terserah. eksekusinya menarik sesuai Iya, dengan. yang penting eksekusinya bagus. Jadi memang teman-teman Bang Kalau Ijaz ini kan sudah banyak ya karyanya. Ada juga nih teman-teman Bang yang minta share cerpen Abang nih yang sepertinya memang iya ya belum dibukukan ya Bang. udah di tahun 2014 ya, udah lama. Oh sudah lama ya betul. Jadi sekarang belum pernah lagi. Masih ada kakak-kakak yang ingin bertanya, silakan. Boleh raise hand. Kak Sylvia, boleh silakan Kak. Kak Gustri, Kak Siti Zulbaida. Mumpung kita didampingi oleh suhu kita di sini. Ya ada Kak Bambang, silakan. Oke, saya tak nampak nih yang raise hand. Sebentar. Oke, Bang Dedi, silakan Bang Dedi, boleh langsung open mikrofon. Oke, off cam ya, izin. Eh, jadi gini Kak, kalau saya pribadi kan memang apa ya, visual
visual, mungkin bisa dibilang lebih lebih ke visual gitu. Jadi sesuatu itu banyak munculnya dari yang dilihat gitu kan. Nah, jadi eh, ketika termasuk yang ada di gambaran pikiran itu yang sulit untuk ditulis ke dalam eh, bentuk tulisan gitu. Dia ada di otak gitu, ada di otak, ada di pikiran gitu. Tapi untuk menuliskannya ke dalam bentuk apa namanya tulisan ini, karena mungkin memang tulisan ini kan kalau dalam bahasa itu tingkatan paling atas ya, paling paling sulit dari urutannya gitu. Nah ini yang jadi masalah saya kalau mau nulis gitu. Ada kiat-kiatnya nggak Kak gitu? Gimana yang ada di visual, yang ada gambaran otak itu bisa dituliskan ke apa namanya ke bentuk tulisan itu dengan sesuai dengan yang kita visualkan di otak itu Kak. Terima kasih Kak. Kalau orang yang tidak bisa melihat aja ada karya gitu kan, apalagi kita gitu kan yang mungkin secara fisik ya sempurna gitu bisa melihat gitu kan. Jadi kita tuliskan aja gitu apa yang kita lihat gitu kan. Umpamanya kita lihat keadaan sekeliling kita gitu kan bisa menjadi ide cerita ya. Eh, jadi kuncinya ya ditulis gitu. Kalau kita nggak tulis ya nggak jadi-jadi. Kalau untuk hasil kan karena kita sudah menulisnya baru kita melihat hasilnya gitu. Tapi kalau kita tidak menulis apapun tentu kita tidak tahu gitu hasilnya seperti apa. Ya, cuma hanya sekedar keinginan-keinginan. Jadi harus kita apa? Kita tuliskan gitu. Yang kita lihat kita tuliskan, yang kita dengar kita tuliskan. Yang paling gampang itu kan nulis puisi ya. Kita lihat umpamanya pohon, kita tuliskan dalam bentuk puisi. Kalau puisi ini kan kumpulan dari bahasa-bahasa saja gitu kan. Kemudian memiliki makna. Tidak terlalu diatur seperti kita menulis prosa gitu. Jadi untuk latihan menulis itu lebih bagus kita menulisnya dalam bentuk puisi gitu kan. Supaya waktu kita tidak terbuang memikirkan kok nggak ditulis-tulis gitu. Kok nggak ditulis-tulis. Padahal kita memiliki kemampuan untuk menulis ya. Karena mungkin tidak terbiasa menulis gitu kan. Kalau Mbak Sugiyarti itu kan setiap hari menulis pesanan artikel yang banyak gitu kan. Kalau tidak pernah menulis nggak mungkin dia bisa menulis ya. Sama juga seperti saya ya. Kalau kita eh, nggak menulis-nulis gitu dalam waktu yang sangat lama, untuk memulainya itu sulit kembali ya. Jadi kita harus melatih diri kita untuk menulis, walaupun sulit itu kita harus paksa. Kita paksa menulisnya gitu. Kayak menulis sejarah itu rasanya kita nggak mampu menulisnya rasa-rasanya. Tapi kalau kita udah paksa, akhirnya bisa. Kok bisa ya gitu. Akhirnya ketagihan. Menulis terus. Akhirnya terbiasa gitu. Menulis yang tadinya rasanya sulit, tapi karena sudah menjadi kebiasaan, gampang nulisnya. Mau sejarah, mau kearifan lokal gitu ya. Mau cerita anak, cerita remaja gitu. Gampang semuanya karena sudah terlatih gitu. Bahkan ada penulis yang setiap hari itu sekali duduk dia bisa menyelesaikan satu karya gitu. Kalau saya biasanya ya 3 hari lah gitu menulis itu satu buah cerpen. Kalau untuk puisi bisalah sekali duduk. Itu pun karena sering latihan juga. Kalau nggak dilatih juga mungkin satu cerpen bisa 2 bulan, 1 tahun mungkin ya. Saya juga pernah buat novel ya, novel yang ratusan halaman ya. Rasanya sulit gitu kan, apalagi yang kita angkat itu kejadian atau konflik yang tidak kita jumpai secara langsung, cuma kita baca dari artikel, nonton di video gitu kan. Tapi karena
keinginan kuat kita untuk menulis tentang kejadian tersebut ya, akhirnya bisa gitu kan, karena kita memaksakan gitu, memaksakannya dalam waktu 1 bulan gitu jadi gitu novel itu, bahkan mungkin kurang dari 1 bulan gitu ya, bisa tembus ratusan halaman. Kalau sudah jadi kan ada kelegaan gitu kan, tinggal kita sabar mengeditnya. Naskah yang sudah jadi itu kan yang paling lama itu mengeditnya ya, kesabaran untuk mengeditnya. Boleh jadi tahun ini naskah itu jadi novelnya, ngeditnya mungkin bisa jadi 2 tahun ya, baru rasanya puas gitu dengan seluruhnya gitu, ceritanya, bahasanya, kemudian data-datanya, udah rasanya puas baru ikut lomba gitu. Kalau nggak menang, diedit lagi, ditambahin lagi mungkin hal-hal yang menguatkan ceritanya gitu, atau menambahkan lagi bumbu-bumbunya supaya semakin menarik. Jadi selesaikan dulu naskahnya, baru kita edit gitu. Mana yang bagian yang kurang ya, kita tambahkan gitu. Intinya harus ditulis ya. Iya, sampai selesai, sampai ending ya. Bahkan nanti kalau sudah ending itu bisa berubah secara total, bisa berubah 70% dari yang kita tulis tadi. Karena ketika karya itu sudah selesai, pasti kita apa ya, nggak berpikir keras lagi untuk untuk mengeditnya gitu kan. Cuma nambah-nambahin, oh nih bagian ini rasanya kurang bagus nih konfliknya, kita ganti kan. Untuk mengganti-ganti itu kan gampang gitu kan, walaupun prosesnya lebih lama daripada kita nulis menyelesaikan satu tulisan tadi. Mengeditnya, menambah ini segala macam itu mungkin bisa berhari-hari, berbulan-bulan gitu. Makanya kalau kita lomba tuh jangan kita tunggu ending deadline baru mau tulis gitu. Kalau bisa ya 1 pekan gitu kan, menjelang deadline-nya sudah kita selesaikan naskahnya. Jadi menjelang deadline-nya kita edit terus sampai betul-betul bagus ceritanya. Nanti jangan kita malu untuk minta pendapat ke penulis yang mungkin sudah senior ya, yang sering dimuat karyanya, sering menang lomba. Itu jangan kita malu gitu kan, atau kita merasa terlalu pede dengan naskah kita gitu. Saya aja masih seperti itu ya, minta pendapat pembaca ya, sebelum diikutkan ke lomba, biasanya seperti itu. Ya mungkin itu. Terima kasih Bang Ijazi. Masih ada kakak-kakak yang mau bertanya? Kalau tidak, saya yang penasaran ya. Bang, izin bertanya nih Bang satu. Kalau membuat sebuah konflik itu kan kita memang butuh riset, butuh ini ya. Kalau pengalaman Bang Ijazi ini pernah tidak membuat konflik itu, apakah perlu kita buat kerangka seperti itu sampai akhirnya kita lanjutkan menjadi sebuah cerpen? Karena kadang-kadang kan kita menemukan ide itu dari mana-mana gitu kan Bang, lagi Iya. misalnya lagi di jalan nemu Iya. kandung batu gitu, tahu-tahu apa sih idenya begitu ya. Kalau Bang Ijaz sih bagaimana itu untuk mengembangkan alur nih, karena alur itulah yang menghidupkan cerita kan, seperti itu Iya. gitu Bang. Yang pertama itu kalau ide bagus, unik itu biasanya langsung diingat gitu kan, minimal ditulis ya. Kalau sekarang kan kita bawa HP ya, bisa dengan voice note gitu, direkam gitu ide-idenya, atau kita tulis gitu kan, diketik pakai tangan, nanti di rumah kita simpan gitu ide-ide itu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau ada kita jumpa hal-hal yang menarik, langsung kita tulis. Kemudian untuk menulisnya ya, setelah ide itu dapat, tentu kita harus merangkainya dengan alur ya, atau plot ya, alur. Merangkainya ini yang sulit. Kalau idenya kan di mana-mana bisa jadi ide, tapi kalau untuk merangkainya sulit untuk merangkainya. Nah, cara mudahnya memang seperti yang tadi disebutkan ya, dengan cara membuat kerangka ya, itu sangat mudah ya. Dengan adanya kerangka itu biasanya menulis kita menjadi terarah gitu kan. Itu juga bisa mengatasi kita supaya
tidak buntu ketika kita ingin menulis. Jadi sesuai dengan kerangka yang kita buat. Jika seandainya di tengah jalan kita menemukan alur yang mungkin lebih masuk akal, lebih bagus gitu ya, lebih unik umpamanya. Nah, bisa kita ganti ya kerangka tadi. Kerangka tadi sangat membantu ya. Kalau saya pun kadang-kadang pakai kerangka juga, terutama membuat novel yang panjang ya. Harus ada kerangkanya. Bab ini kisahnya. Bab umpamanya bab 1 tentang ini, bab 2 tentang ini, gitu. Ada kerangkanya supaya kita mudah gitu. Kemudian dengan adanya kerangka itu kita juga bisa menentukan nanti di bab ini harus 5 halaman tembusnya gitu kan, kita menulisnya. Nanti di bab 2 juga 5 halaman minimal gitu kan, maksimalnya 10 gitu. Nah, jadi harus terpenuhi itu supaya nanti betul-betul menjadi karya yang panjang gitu, seperti novel itu kan. Jadi harus ada kerangka memang itu untuk mempermudah. Tapi kalau untuk membuat cerpen ya, biasanya jarang sih pakai kerangka. Yang biasanya tuh yang menjadi penting bagi saya ketika menulis cerpen itu ya menyiapkan data-data terlebih dahulu ya. Baru kita rangkai dengan ide yang tadinya unik atau bagus tadi ya. Kita cari lengkapi dulu data-data sebanyak-banyaknya yang mendukung cerita, baru nanti kita kira-kira gitu kan. Tidak dituliskan kerangkanya tapi kira-kira aja gitu. Nah, udah selesai gitu ceritanya di dalam otak kita. Kita udah merangkai-rangkainya. Jadi kita tinggal tulis aja. Jadi kerangka itu sangat penting. Walaupun mungkin kerangkanya itu di dalam pikiran kita ya. Udah selesai ceritanya, tinggal kita tulis. Gitu. Baik, terima kasih Bang. Berarti untuk seorang Bang Ijazah juga kita pakai kerangka ya, Iya. supaya kita lebih mudah untuk melanjutkan cerpen atau karya kita. Oke, silakan teman-teman, permintaan nih Bang. Kalau pakai Bang Ijazah kerangka, kalau ada karya yang bisa diorder, nah di mana diordernya? tunggu ya. Kayaknya novel katanya sebentar lagi mau diterbitkan. Nah, Yang sepertinya memang Bang, cerpen Abang juga udah banyak kan Bang? kumpulan Jadi cerpennya apa? Abang ada, Bang? Kumpulan cerpen sekarang nggak ada. Karena udah Yang lama, lama. yang lama ada. Mungkin di teman-teman mungkin ada ya, sebagian mungkin ya. Bedak lotong itu karya abang, Bang? Hah? Bedak lotong, bedak hitam itu Ada bukan? hitam Enggak. kayak karya Gigi Mapangewa. Oh, Iya. lainnya. Kak Sizu katanya punya kumpulan karya Bang Yazi. Kak Sizu. Apa judulnya? Mana Kak Sizu tadi? Kak Sizu. Mana Mbak Sizu? Katanya dia punya kumpulan cerpen dan kumpulan puisi katanya. Iya, kumpulan puisi itu berarti yang Sagang ya, karena cuma satu-satunya kumpulan puisi ya. Kemudian kumpulan cerpen juga baru satu. Novel juga baru satu. Kalau untuk naskah banyak Karena ya, Kak Sizu naskah ini orang cerpen. pesantren. Mungkin dia karena itu dia punya ada. Mana Kak Sizu tuh? Itu zaman dulu kan. Tapi sebenarnya kalau Bang Ijazah ini maksudnya dari semua karya, karena sepertinya Bang Ijazah menulis semua ya, cerpen, novel, cerita anak, Iya. naskah gitu. Dari semua itu Bang, kira-kira mana yang Skenario. paling menarik? Paling gampang. Ya, Paling gampang versi tuh Bang Ijazah lah. cerpen. Cerpen sama puisi ya, karena itu yang sering ditulis ya. Kalau naskah drama itu karena ada lomba aja, tulis naskah drama. Baca karya orang rasa-rasanya mampu membuatnya hanya dicoba. Kemudian skenario juga naik, skenario film itu tingkat nasional juga ya, juara 2 ya. Jurinya Elvi Tiana Rosa.
Kalau yang paling gampang ya nulis puisi dan cerpen. Itu yang sering ditulis. Dan lebih banyak lombanya itu cerpen puisi ya. Di mana-mana ada lomba cerpen puisi. Dan tapi di mana-mana menang ya. Masya Allah, Iya, luar biasa. kadang-kadang aja. Kadang-kadang menang, kadang-kadang enggak. Kalau dulu ya di zaman-zaman kuliah dulu kan lagi semangat-semangatnya nulis itu biasanya kalau ada lomba ikut terus gitu. Tapi dari 10 ikut mungkin yang masuk cuma 2, 3. Tapi saya sering dengar nama Bang Ijazi waktu itu masih zaman-zaman kuliah ya. Yang saya rasanya takjub ya waktu apa Sagang itu kan. Nah, Bang Ijazi yang menang kalau tak salah. Terus tadi saya baca di bio narasinya ternyata Abang juga memenangkan Rohto itu ya. Saya juga ikut Iya, beberapa kali tapi ya ikutnya sekedar meramaikan lah mungkin begitu. sama juga meramaikan. Bang Ijazi meramaikan tapi sudah bernas. Saya meramaikan jelas-jelas tim hore. Sampai Yang saya cari Roto, kemana-mana itu. Roto tuh ada coba diklik di internet ya, apa judulnya Patung Ibu itu juara 2 tuh. Patung Ibu judulnya. Coba Ah, iya, iya, iya. Teman-teman boleh dilihat juga ya teman-teman karena Rohto ini memang tingkatnya nasional dan itu kita harus cari ini ya Bang, cari produknya ya. Cari Iya, produknya sebagai syarat, kemudian baru kita lampirkan produknya seperti itulah kurang lebih. iya, Tapi itu Roto seru gitu. Roto tetes mata itu ya. iya, Bukan, dia iya. produk Lip Produknya Ice sama itu ya. sih. Iya, Lip Ice Roto tuh. Selsan kalau saya produknya Iya, produk Lip Ice gitu yang saya ambil. iya, Lab AS. Oh Iya, iya ada ya. juga Ah, itu. Pokoknya dia produknya sama. hmm. Tapi memang Dulu level. memang pakai syarat itu ya, sampai 6.000 peserta katanya, Nah, 8.000 betul. peserta. Saya itu cari kemana-mana tuh Bang produknya untuk melampirkan apa Dulu Patung namanya? Ibu, dicari di Bang. desain, Prod, Bang, cari patung itu. ibu tuh apa tuh Bang? Puisi apa cerpen Bang? Cerpen, Cerpen. cerpen, cerpen tuh, cerpen Rohto. Tingkat nasional itulah awal-awal tingkat nasional menang itu. Tahun 2009 ya. Ah iya, saya ikut tahun berapa ya? 2000 iya 2009 apa 2011 gitu. Sempat 2 kali lah ikut. Tapi ya sekedar have fun saja. Yang penting ikut. Iya. Oke, baik silakan Saya, teman-teman. saya ikut tahun 2018 ya kalau nggak salah. Nggak menang, masuk nominator aja enggak. Masih ada Bang 2018. 2008 deh. 2008 awal ikutnya. Karena ada Oh, 2000. teman Pak Bambang ya waktu itu apa menang gitu di tahun 2018 ya. Pak Bambang Akhirnya pernah saya menang. iya Hmm. tahun 2008 ya. Tahun 2008 akhirnya dipinjemin sama Pak Bambang bukunya. Akhirnya setelah baca itu, oh kayak gini ya cerpen-cerpen yang disukai juri. Akhirnya bikinlah patung ibu tuh yang unik lah gitu, yang walaupun cerita remaja tapi dia alurnya idenya tuh unik lah beda akhirnya juara 2 gitu kata Nah, kata inilah Bambang luar itu biasanya tuh Jazi itu ya. ngira-ngira gitu oh seperti ini ternyata kayak kesukaan juri itu cerita yang agak-agak aneh gitu akhirnya dibuatlah patung ibu cobalah baca. Yang di Tapi luar dia nalar manusia ya. Hah? itulah memang Yang unik-unik Bang alurnya tuh, alur cerita Bang Ijazi itu kayaknya unik-unik. Pas saya pernah baca tapi saya lupa gitu baca yang mana gitu karya Bang Ijazi ini. Karena saya penasaran gitu. Coba Bang Ijazi ini di di mana-mana Republika ada juga Republika tuh judulnya Polar Bear ya. Polar Bear coba tengok di internet tuh Polar Bear terus nama saya Ahmad Ijazi H. Polar. Iya. Ahmad Ijazi H gitu. Nanti ada tuh cerpennya. Polar Bear ya beruang tuh, beruang kutub. Polar. Oh iya. Ada tuh Apa nanti di ininya situ. Bang? Apa inspirasinya nih? Di sini Ini tak ada. ada. Itu Ya. cerpen itu ada awalnya tuh lomba juga, lomba di mana gitu, tingkat nasional. Tapi tentang kota pintar gitu. Kota pintar itu kan gambarnya kayaknya Jepang gitu, kota pintar gitu. Akhirnya ngambillah apa setting itu di Jepang, terus dilengkapi dengan data-data gitu. Akhirnya menang juara 2 tuh. Ya apa? Polar Bear itu. Akhirnya diterbitkan juga di Republika. Iya di Nah, setelah Republika tapi saya lihat ini di Ruang Sastra nih sudah ya dirangkum. iya 2015 ya. dirangkum. Ya 2015 ya 2015. betul.
Itu juara 2 tuh. Tahun 2014 kalau nggak salah juara 2. Berarti ini kan riset juga tentang Jepang, berarti kan gitu Bang? Iya, iya riset tentang Jepang. Cuman ceritanya kan sesuai dengan imajinasi kita, gitu. Di imajinasi aja sesuai kita. Kota pintar itu apa aja sih gitu kan? Di rumahnya mungkin ada jajaran buku-buku gitu kan. Terus ada dimasukkan juga komplek yang ada di sana gitu kan. Mungkin itu kejadiannya pasca tsunami. Jadi Shibuya ya, Shibuya itu kan tempat rumah gitu, rumah kuno gitu, zaman dulu gitu. Jadi disitulah ditampung anak-anak yang sudah kehilangan orang tua gitu gara-gara tsunami itu kan, tsunami di Jepang tuh. Nah di situ ada tokoh Islamnya juga gitu, yang setiap hari sholat gitu. Terus yang apa tokoh utama itu namanya siapa ya? Lupa pula siapa namanya. Udah lama kali. Nah, Edo, hah? Edo Suherman bukan? Aiko, bukan? Aiko. Iya. Oh, Chef Aiko. Mana nih? Saya baca separuh baru nih. Tokoh utamanya siapa lupa. Perempuan kalau nggak salah tokoh utama. Atau laki-laki ya lupa. Polar Pokoknya Bear, Polar Bear dia tadi Bang. iya pokoknya dia kalau nggak KKN Chef Aiko. Usianya PPL. baru 8 tahun, tapi kecerdasannya sungguh di atas rata-rata. Tapi sebenarnya di sini banyak ilmunya ya. Seperti ilmiah gitu ya, Bang. Iya. Nanti tuh kisahnya kan tentang jenius sekali gitu. Rupanya dia tuh bawa kamus kemana-mana gitu, kamus kecil gitu. Makanya dia hafal gitu, apa-apa aja gitu. Bawa buku kemana-mana gitu, anak kecil tuh. Jadi ketika ditanya, ini langsung dijawab. Gitu. Kemudian hitungnya juga di luar kebiasaan manusia biasa. Ya, Gitu. betul-betul. Itu karena temanya tuh kota pintar gitu. Jadinya ini ngambil setting di Jepang gitu, kota pintarnya. Jauh banget ya. Iya, nggak pernah Tapi kesana. luar biasa ininya. Alurnya tuh luar biasa gitu. Ada tsunami-nya, kemudian bahkan tetap ada ini nilai agamanya ya, karena dia menyebutkan di Oh, situ. Aiko ya, Aiko. Aiko. Kemudian nama tokohnya ini juga mendukung ya Bang, ada Yusuf, Ilyas. Itu kan yang Islamnya, yang nggak punya orang tua tapi dia di situ. Padahal kalau kita lihat dari percakapannya ini agak berat pertanyaannya, menghitung tentang matematika, angka-angka dan lain-lain ya. Iya, Cuma tapi bisa yang pula umur masuk ke 8 dalam. tahun tuh bisa jawab gitu, apa yang ditanya tentang matematika tuh bisa jawab. Makanya itu kan masuk dengan temanya kota pintar. Baik, jadi mungkin kakak-kakak ini bisa jadi referensi ya. Ternyata kita membuat cerpen itu juga bisa dari hal-hal yang ilmiah kan seperti itu. Hanya Itu dari Yordania ada mungkin Fenster tadi di ya. tantangan kita untuk mengembangkan alur dan plot cerita ini seperti apa. Ya, satu tadi saya. Gimana Bang? Gimana Pak Rahmat? Ya, Pak Malaikat Rahmat? dari Yordania, cerpen Mak Jazi ada saya tengok tadi di internet, saya share di grup kita. Ya, share aja. Itu nanti di situ belajar alur maju dan mundur karena di situ ada alur maju mundur. Kalau untuk yang polar bear itu alur maju semua tuh. Mungkin sedikit ada ya alur mundurnya juga di situ. Alur maju tapi penyajiannya unik. Ternyata tidak sulit mencari karya Mak Jazi ini. Kita ketik aja Ijazi dan karyanya keluarlah semuanya tuh. Ada juga di situ apa ya? Kalau Perahu Bang, sebenarnya udah Baganduang. banyak loh Bang karyanya Bang, sayang tak dibukukan ya. Perahu Baganduang tuh cerita di Kuansing ya. Itu Riau ya? Iya, itu Lubuk Jambi. Perahu Baganduang. Ya, Lubuk Jambi ya.
Entah lupa ya. Terus ada Sampai apa? sudah lupa ya. Menetau kalau nggak salah. Menetau itu juara 1 kok. Tentang apa? Buat ladang atau rumah gitu ya. Menetau judulnya. Itu juara 1 tuh tingkat nasional. Coba Itu tuh, abang ke sana atau menetau. mencari saja inspirasinya dari mana bang? Itu kan karena saya tinggal di kampung, jadinya mudah gitu buat apanya. Buat ceritanya ya cerita seperti yang pengalaman di kampung gitu kan. Kejadian di kampung gitu. Cuma data-datanya akurat gitu kan. Pokoknya kita mengisahkan tentang apa di Kuansing. Kalau bahasanya kan nggak Melayu jauh ya, beda gitu. jadinya Bahasa mudah. Melayu. Kemudian kalau sungainya ya seperti sungai kita juga di Indragiri itu ada perahu di situ. Bagaimana dayung perahu kan sama gitu kan. Jadi mudah gitu kan. Cuman data-datanya sesuai dengan keadaan di sana. Perahu Baganduang namanya harus perahu Baganduang gitu kan. Kalau cara dayungnya kan nggak jauh-jauh beda. Cuman mungkin bedanya kan dari cara menghias gitu. Kemudian apa tentang sejarahnya gitu di balik Prabu Gandua itu apa gitu. Itu yang kita masukkan supaya kuat cerita kita. Nah, kalau ceritanya kan bisa kita buat seperti di kampung kita sendiri. Kisah-kisahnya. Dibalut dengan alur yang kuat ya. Ya, sesuai Baik, dengan sudah tempatnya. 21.56, Masya Allah tidak terasa Keren ya. Bang Ijaz kita tidak Keren terasa ya. ya teman-teman. Ini bernas sekali diskusi kita malam hari ini. Masih ada teman-teman yang bertanya? Kalau tidak ada kita akan closing. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Baik, tidak ada lagi. Boleh minta Oh nomor ya, silakan handphonenya Bang silakan Pak Ali Ijazi? singkat saja. Boleh minta nomor HP-nya Bang Ijazi? Oh, nomor HP Bang Ada di Ijazi grup, ada Bang. di grup Bang, Ada ada di di grup grup. Ali. Oh, di grup Ducer kita ada ya? Iya, Ada. ada. Semua Betul. pemateri Oke, kita oke. ada di sana. Lanjut. Yep. Ada. Oke, Lanjut, siap. Tanda. Oke, Makasih. baik. Terima kasih Pak Ali. Baik teman-teman, kalau tidak ada, sebelum kita tutup, kita minta closing statement dari pemateri kita hari ini. Silakan, Bang. Singkat saja. Baik, untuk alur dan plot ya. Untuk alur dan plot ini kita bisa menggunakan sesuai dengan keinginan kita. Yang mana yang paling gampang kita gunakan alur atau plot itu ya. Kemudian ketika kita mengalami buntu ya, kita alihkan untuk membaca, kemudian mengalihkannya untuk mengedit secara gampang supaya kita tidak berlama-lama di dalam laptop tanpa mengerjakan sesuatu. Kemudian kalau kita masih juga buntu, mungkin perlu kita memperbanyak roh kita ya, umpamanya dengan membaca Bismillah, zikir umpamanya, atau sholat dulu 2 rakaat. Yang seperti itu perlu juga ya supaya nanti kan kemudahan itu kan pastilah datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi banyak setelah kita berusaha kita iringi juga dengan doa. Kemudian serahkan hasilnya nanti kalau umpamanya ikut lomba, kirim ke koran, itu serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Udah, gitu. Terima kasih Bang Ijazi. Terima kasih banyak Bang Ijazi, jazakumullah khair. Semoga berkah dan ilmu yang beliau sampaikan pada malam hari ini teman-teman bisa menjadi amal jariah untuk beliau dan juga bisa kita manfaatkan untuk menambah pengetahuan kita, terutama teman-teman di Duta Cerpen 2024. Tetap semangat teman-teman, karena insya Allah pembinaan kita masih agak cukup panjang, jadi masih ada banyak lagi ilmu-ilmu yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Jazakumullah khair sekali lagi kepada Bang Ijazi. Nanti teman-teman mohon tidak keluar dulu karena kita akan berfoto sejenak ya sebelum saya tutup. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan. Assalamualaikum. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berfoto bersama. Boleh Oke, saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi. 1,
Literasi. Salam literasi. Literasi tangannya pegang share screen print screen. Oke, baik. Terima kasih semua teman-teman. Selamat beristirahat. Mohon maaf mengganggu waktunya. Silakan boleh meninggalkan. Ya, kelewat Bang Rahmat. Terima kasih Kak Handa. Terima Iya, kasih sama-sama Bang Kak Hikmah. Terima kasih Kak Siti, Kak Hikmah, Kak Riza, Kak Ariska, Kak Gustri, Kak Dedi, Kak Ali. Terima kasih tim. Kak Sylvia juga. Terima kasih tim. Rahman. Jazakumullah Bang Ijazi sudah boleh meninggalkan ini ya. Saya end.